Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum saya memaparkan materi yang saya bawakan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Yudi Arina, Sarjana Sains Magister Kesehatan. Saya merupakan dosen Prodi Farmasi di Stikes Aisyah Palembang. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu di Prodi Farmasi, yaitu mata kuliah Botani Farmasi, yang merupakan mata kuliah wajib Prodi yang terdiri atas 2 SKS yang berada pada semester 1. Diharapkan mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada siswa untuk mengetahui pengetahuan dasar mengenai tumbuhan dan proses yang digunakan pada mata kuliah. Berikutnya, dalam salah satu kewajiban saya sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma perguruan tinggi, diantaranya adalah pada bidang pengajaran, di mana di bidang ini saya menerapkan sistem pembelajaran yang mengacu kepada DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tentang delivery. Delivery adalah merupakan suatu proses tentang cara saya menyampaikan materi pembelajaran sehingga dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Materi yang saya berikan adalah mengacu pada pembelajaran pada mata kuliah ini yang terdiri dari 3 CPL dan menurunkan ke 2 CPMK. Selanjutnya dari 2 CPMK saya menurunkan ke 9 sub CPMK. Dari ke 9 sub CPMK ini dibagi menjadi 14 kali pertemuan tatap muka pembelajaran, tidak termasuk pada ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selanjutnya saya akan menampilkan tabel CPL, CPMK, dan sub CPMK. Pada capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri atas 3 aspek, yaitu aspek sikap. Aspek sikap menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Lalu aspek pengetahuan, pada pengetahuan ini menguasai konsep teoritis berbagai ilmu pengetahuan, teknologi ke bidang farmasi, riset, dan pengembangan diri. Selanjutnya pada aspek keterampilan umum, diharapkan mahasiswa menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, inovatif, dan interaktif. Konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperlihatkan atau menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang farmasi. Pada berikutnya saya akan menampilkan tabel bahan kajian pada mata kuliah Botani Farmasi. Dalam bahan kajian ini terdiri atas 14 mata kuliah yang wajib dipakai sama mahasiswa. Yang pertama pada pendahuluan ruang lingkup botani dan peran tumbuhan bagi kehidupan lingkungan dan manusia. Selanjutnya, morfologi, anatomi, dan fisiologi tumbuhan. Yang selanjutnya, klasifikasi pengelompokan tumbuhan tingkat rendah, klasifikasi pengelompokan tumbuhan tingkat tinggi, terminologi, morfologi, dan karakteristik tumbuhan. Selanjutnya, struktur sel meliputi struktur dan fungsi dinding sel. Selanjutnya, macam-macam dan fungsi jaringan dalam jaringan dermal. Yang kedelapan, macam-macam dan fungsi dari jaringan fundamental. Selanjutnya, jaringan vaskular. Yang ke-10, struktur dan fungsi dari stomata dan trikoma. Yang ke-11 adalah proses metabolisme yang terjadi di dalam sel tumbuhan, macam-macamnya dan parenkim. Yang ke-12, reaksi fotosintesis, mekanisme energi cahaya matahari ke dalam sel tumbuhan. Yang ke-13, reaksi respirasi, substrat respirasi, glikosis, dan pemecahan karbohidrat. Yang terakhir pada senyawa kimia atau metabolit sekunder yang dihasilkan oleh tumbuhan. Untuk mendukung mata kuliah saya ini, saya mempunyai referensi yang digunakan yang terlihat pada tabel di samping. Sebagai referensi penunjang, saya berupa jurnal, artikel yang sesuai dengan mata kuliah yang saya berikan, dan salah satu aplikasi yang dapat menunjang perkuliahan ini adalah WebSelm dan Balai POM. Sekarang kita masuk ke aspek interaction, yaitu proses interaksi yang terjalin antara mahasiswa dan dosen dengan mencapai capaian pembelajaran. Adapun sistem yang saya gunakan di kelas sistem student learning atau dengan singkatan IS, di mana sistem tersebut merupakan pembelajaran yang menetapkan mahasiswa sebagai subjek pembelajaran sehingga peserta didik lebih aktif, kreatif, mandiri, dan inovatif
sesuai dengan individu masing-masing. Sistem EAC dalam pembelajaran ini terdiri atas 3, yaitu pembelajaran atau menerapkan materi di dalam kelas dan menyisipkan pertanyaan kepada siswa dan meminta pendapat kepada siswa. Pada aspek yang kedua, saya menggunakan small group discussion atau diskusi. Dengan metode ini melibatkan antara kelompok untuk menggali dan mendebatkan topik-topik tertentu yang merupakan isu-isu hangat saat ini. Yang ketiga, self direct learning, di mana metode ini memberikan metode tugas belajar kepada siswa untuk membaca dan memberi ringkasan. Adapun platform yang saya gunakan pada metode pembelajaran saya dengan learning system atau LMS, di mana mahasiswa bisa mengisi absen dan mengunduh materi pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke aspek assessment. Pada aspek assessment ini merupakan aspek penilaian untuk mengukur kemampuan siswa saya secara objektif dalam menerima materi pelajaran. Indikator yang saya gunakan dalam assessment ini ada 5. Yang pertama, kehadiran mahasiswa itu di kelas 10%, tugas 10%, keaktifannya di kelas 10%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu 40%. Dari hasil asesmen yang saya lakukan, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Sebagai penutup, itulah dari aspek yang saya terapkan dalam proses pembelajaran saya yang terdiri atas delivery, interaction, dan assessment. Selanjutnya saya akan menyampaikan proses pembelajaran saya yang saya lakukan di dalam kelas dengan micro teaching secara rolling. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Bisa kita mulai perkuliahan pagi ini? Bisa. Oke. Saya sudah mengirim materi kita ke LMS kita. Sudah mengisi LMS semuanya di absen? Sudah. Mendownload materi? Sudah. Oke. Untuk memulai materi hari ini, kita akan memulai dengan membaca doa. Silakan dipimpin oleh saudari. Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita mulai ya materi hari ini ya. Saya mau mulai materi hari ini mengenai tentang morfologi tumbuhan. Saya mau nanya, materi yang minggu kemarin ada yang mau ditanyakan? Saya mau minta pendapat tentang temennya materi minggu kemarin. Bisa ada yang mau jelaskan? Saya, Bu. Silakan. Baiklah, izin menjawab, Bu. Jadi ruang lingkup botani tidak hanya mempelajari tentang himpunan dari kerajaan tumbuhan, tapi juga tentang jamur atau mikologi, bakteriologi, lumut kerak, dan fikologi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, ada yang bisa menambahkannya lagi tentang ruang lingkup biologi? Ya, silakan. Ilmu biologi adalah ilmu di mana kita bisa mempelajari tumbuhan. Tujuannya adalah agar kita bisa mempelajari bagaimana proses pertumbuhan. Oke. Ada yang punya pendapat lainnya? Berarti sependapat ya dengan teman-temannya ya, ruang lingkup biologi tadi ya. Oke, saya mau melanjutkan tentang materi hari ini tentang morfologi tumbuhan. Saya mau menjelaskan apa itu morfologi tumbuhan ya. Sudah dibacakan materinya? Sudah disimak dan pelajari? Oke, morfologi tumbuhan itu adalah cabang atau bagian dari biologi yang mempelajari tentang bagian dari tubuh-tumbuhan ya. Nanti morfologi itu ada 2 bagian organ tumbuhan itu. Organ pertama adalah netropus atau bagian yang berfungsi untuk memproduksi makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Contohnya tuh organ akar, organ batang, dan organ daun. Sedangkan yang termasuk organ reproduksi adalah bunga, buah, dan biji ya.
Jadi ada yang bisa menjelaskan tentang organ tumbuhan itu apa saja? Ya, silakan. Untuk menjawab, organ tumbuhan terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, ya, itu ya. Organ tumbuhan itu adalah yang termasuk dalam organ tumbuhan adalah akar, mulai dari akar, batang, buah, bunga, biji, dan baiklah, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai organ tumbuhan yang pertama adalah akar. Ini adalah struktur organ akar. Yang pertama mulai dari pangkal akar, ya. Selanjutnya ke bawah tuh adalah batang akar, mempunyai cabang akar, rumput akar, dan ujung akar, ya. Kalau akar ini berasal dari lembaga atau radik, pada tanaman dikotil biasanya dia tumbuh terus ke bawah, ya. Dia termasuk dengan akar tunggang. Contohnya tanaman rambutan, pohon mangga itu termasuk dalam tanaman dikotil. Pada tanaman monokotil, akar lembaga akan mati, kemudian pada batang akan tumbuh menjulur ke samping-samping dan membuat serabut. Pada tanaman monokotil biasanya akarnya berupa akar serabut. Selanjutnya saya mau bertanya tentang fungsi akar. Siapa yang bisa menjelaskan tentang fungsi akar? Silakan. Fungsi akar ada 4. Yang pertama, untuk menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang kedua, untuk cadangan makanan. Yang ketiga, untuk meresap air dan garam-garam mineral. Yang terakhir, untuk pernapasan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi fungsi akar itu ada 4 ya, sebagai penyokong, sebagai pengangkut mineral, sebagai pernapasan, yang terakhir sebagai cadangan makanan. Selanjutnya saya masuk ke sifat dari akar. Ada yang bisa jelasin tentang sifat akar? Oke, silakan kamu. Sifat akar itu ada 6. Yang pertama itu sebagian besar terdapat di dalam tanah. Yang kedua arah tumbuhnya ke pusat bumi. Yang ketiga tidak berbuku-buku. Yang keempat warnanya keputihan atau kekuningan. Yang kelima tumbuh terus pada ujungnya. Dan yang keenam memiliki bentuk yang umumnya mengunci bentuk kuning setengah. Oke, itu ada sifat-sifat akar ya. Nah, saya melanjutkan ke anatomi dari akar. Ya, ini adalah anatomi akar yang kalau kita potong secara melintang bentuknya kayak gini. Dia terdiri atas xilem, floem, epidermis, dermis, dan endodermis. Bagian akar terdiri atas epidermis, endodermis, korteks, perisikl, dan pembuluh. Selanjutnya modifikasi. Modifikasi dari akar itu ada 4 ya, modifikasi akar itu. Yang pertama sebagai akar napas, contohnya pada tanaman mangrove. Ya, yang kedua tanaman akar gantung, contohnya pada tanaman anggrek. Ya, selanjutnya pada akar banir, biasanya terdapat pada tumbuhan yang tropik. Ya, selanjutnya sebagai akar penghisap, biasanya pada tanaman yang menjadi parasit atau benalu. Ini adalah perbedaan akar monokotil dan dikotil. Dia terlihat cuman hanya silemnya saja. Bentuk silemnya kalau pada tanaman monokotil dia bentuknya kayak huruf X ya. Sedangkan pada tanaman dikotil silemnya tuh tersebar. Yang warna putih-putih yang kecil-kecil ini adalah silem. Ya, oke. Saya akan lanjutkan tentang beda antara akar tunggang dengan akar serabut. Akar tunggang itu biasanya pada tanaman dikotil. Dia bentuknya besar ya. Cuman ada satu yang utama, selanjutnya nanti ada akar kecil-kecil ya. Kalau sedangkan akar serabut itu ada contohnya kayak gini. Dia mempunyai serabut-serabut kecil. Ya, biasanya akar serabut ini ada pada tanaman rumput-rumputan ya. Tanaman seri itu mempunyai akar serabut ya. Nih, macam-macam dari perakaran. Saya sudah bilang tadi ada akar tunggang, ada akar serabut, dan ada akar adventif. Tunggang tadi biasanya pada tanaman dikotil, sedangkan monokotil itu pada serabut. Sedangkan akar adventif itu biasanya tanaman yang kita cangkokkan atau kita stekkan. Jadi dia mempunyai akar adventif untuk sementara saja ya. Ini perbedaan antara sistem perakaran tunggang.
Saya masuk ke organ yang kedua, batang. Ada yang bisa menjelaskan tentang sifat-sifat dari batang? Sifat batang, ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Nih, batang itu biasanya bentuknya silinder atau bulat ya. Yaitu dia biasanya tidak berbuku-buku, berwarna kekuningan. Kalau dia tidak berwarna hijau. Pada tanaman yang masih muda biasanya batang itu berwarna hijau. Selanjutnya fungsi batang. Ada yang tahu fungsi batang? Silakan. Fungsi batang itu ada 4. Yang pertama, menopang berdirinya tumbuhan, menganalisis asimilasi, alat transportasi, dan tempat penimbunan makanan. Oke, terima kasih. Nah, fungsi batang tadi ada 4 ya, sebagai transportasi, asimilasi, dan sebagai tempat penyimpanan makanan. Selanjutnya, dia berdasarkan bentuknya. Batang itu ada yang bentuknya bulat, ada yang pipih, sama yang berbentuk persegi. Yang persegi itu biasanya pada batang rumput teki, ya, persegi bentuknya. Kalau berdasarkan permukaannya, luas permukaan batang ya, ada yang bentuknya licin, ada yang berbulu, ada yang berambut, berduri, beralur ya, bersayap, dan berbekas-bekas daun. Misalnya ada bekas-bekas daun yang sisa-sisa daun. Selanjutnya tuh berdasarkan arah tumbuhnya batang ya, berdasarkan arah tumbuhnya batang itu ada yang tegak lurus. Biasanya pada pohon apa tegak lurus itu? Pohon kelapa tegak lurus dianya, pohon yang besar-besar, pohon mangga tegak lurus ya. Kalau yang menggantung apa? Batang yang menggantung. Iya, yang beringin itu yang menggantung-gantung ya. Selanjutnya, yang berbaring. Apa yang berbaring? Yang berbaring itu cocor bebek itu berbaring. Ya. Yang menjalar itu apa? Menjalar itu apa? Siri itu yang menjalar ya. Nah, kalau serong ke atas itu ya, yang mengangguk, memanjat, dan membelit. Kalau membelit itu contohnya apa? Siri bisa membelit sama daun bunga janda bolong itu ya. Kalau kita berdiriin nanti dia membelit daunnya itu. Oke? Selanjutnya saya menjelaskan tentang yang ketiga, organ tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun itu merupakan tempat di mana berproduksinya suatu makanan ya. Tempat berfotosintesis itu ada di daun. Tempat berfotosintesis, tempat respirasi, tempat bertranspirasi ya. Jadi kalau dia bernapas itu semuanya dari daun tumbuhan itu. Sifat daun, bisa dijelaskan tentang sifat daun? Okay. Saya, Bu. Izin menjawab, Bu. Sifat-sifat daun terbagi menjadi 3. Yang pertama, tumbuh dan melekat pada batang. Yang kedua, biasanya berupa helaian berwarna hijau. Dan yang ketiga, sifat daun itu ada 3. Terima kasih, Bu. Mempunyai umur terbatas, berupa helaian berwarna hijau, dan melekat pada batang. Selanjutnya, fungsi daun. Siapa yang bisa menjelaskan tentang fungsi daun? Izin menjawab, Bu. Fungsi daun pada tumbuhan itu adalah pengambilan zat-zat makanan, terutama yang berupa gas CO2, pengolahan zat-zat makanan, penguapan air, pernapasan, dan tempat terjadinya fotosintesis. Oke, terima kasih ya. Nah, fungsi daun yang utama itu adalah tempat terjadinya fotosintesis. Jadi semua yang terjadi itu pada daun fotosintesisnya ya. Karena daun itu mempunyai zat klorofil. Selanjutnya ini adalah gambar lengkap dari daun. Dia mempunyai ujung daun, tepi daun, helaian daun, tulang rusuk daun, tulang daun, tangkai daun, penumpuh, dan pelepah. Terakhir di bawah sekali adalah tunas daun yang bisa tumbuh lagi. Nih, berdasarkan jenis daun. Pertama itu adalah daun tunggal. Kenapa, Bu, daun tunggal? Daunnya cuma 1. Ya, contohnya tuh daun pisang. Tumbuhnya cuma 1 helaiannya. Ya, biasanya dia pada sebuah ranting saja tumbuhnya. Selanjutnya ini daun majemuk. Apa yang dimaksud dengan daun majemuk? Daun majemuk itu terbagi atas 2 atau sampai banyak anak daun, misalnya pada daun turi. Ini daun turi ya.
Nah, ini daun asam, kacang, ya. Ini kacang sama daun kelapa. Itu adalah daun majemuk. Daunnya lebih dari 1. Nih, adalah perbedaan antara daun majemuk dengan daun tunggal. Ada yang bisa bedain antara daun majemuk sama daun tunggal? Silakan. Jadi menurut daun tunggal itu perbedaannya bagian-bagian daun, bentuk daun, ujung daun, pangkal daun, tepi daun, daging daun, warna daun, dan permukaan daun. Sedangkan daun majemuk yaitu Plamatus sama Pinnatus, yaitu Pinnatus daun majemuk menyirip, Plamatus daun majemuk menjari. Ya, makasih. Ya, itu antara perbedaan antara daun majemuk dengan daun tunggal. Selanjutnya saya mau jelaskan tentang nih, gambar daun menyirip sama daun menjari, ya. Daun menyirip itu dia bisa menyirip dalam satu dahan ini ada 2, ya. Sedangkan menjari itu bentuknya kayak jari banyak. Ini daun bangun kaki dan daun campuran. Pada contohnya adalah tanaman putri malu, itu daun campuran. Ini bentuk-bentuk dari daun, ya. Selanjutnya saya masuk ke bunga. Bunga adalah organ reproduksi bagi tumbuhan. Jadi kalau misalnya sudah sampai ke bunga, mau jadi buah itu kalau sudah terjadi reproduksi pada bunga, nanti akan jadi buah, ya. Jadi awal dari buah itu adalah bunga dari tanaman tersebut. Bisa disebut, ada yang bisa menyebutkan bagian-bagian bunga? Ya, silakan. Bagian-bagian dari bunga yaitu terdiri dari mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan biji. Ya, terima kasih. Ya, itu adalah bagian-bagian dari bunga. Dia mempunyai mahkota, ini adalah gambarnya, ya. Dia mempunyai mahkota, ini adalah bunga lengkap. Dia mempunyai kepala sari, ada benang sari, kepala putih, tangkai putih, kelopak bunga, bakal biji yang akan menjadi buah, ya, dasar bunga dan tangkai buah, ya. Selanjutnya bunga, buah dan biji, ya. Buah tadi kalau udah terjadi reproduksi pada bunga akan menjadi buah, ya. Dia biasanya setelah terjadi proses penyerbukan. Selanjutnya, kalau semen atau biji adalah bagian buah yang mengandung calon tumbuhan baru. Bijinya umumnya terdiri dari kulit biji, tali pusat, dan inti biji. Ini contoh dari buah berdaging. Ada buah jeruk, buah mangga, buah apel, ya. Kalau contoh bunga kering ada bunga matahari, biji bunga matahari itu bunga kering sama stroberi, ya. Ini adalah bagian biji. Yang sebelah sini adalah bagian biji yang utuh. Kalau kita belah nanti kelihatan tali pusatnya yang ada daunnya ini adalah tali pusat dari biji, ada inti biji dan kulit biji. Selanjutnya, perkecambahan itu ada 2, ada perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Saya mau nanya, bisa nggak ada yang menjelaskan tentang perkecambahan epigeal? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Seri Dunia. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Proses perkecambahan epigeal merupakan pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas permukaan tanah. Saat kotiledon naik ke permukaan tanah, maka kotiledon akan berfotosintesis membentuk sebagai pengganti daun yang belum terbentuk. Beberapa jenis tanaman yang mengalami proses ini diantaranya kacang hijau, kacang kapri, kacang merah, pepaya, labu, kapas, bawang, bunga matahari, dan jarak. Terima kasih. Ya, itu adalah perkecambahan hipogeal. Ini adalah perkecambahan hipogeal. Biasanya kalau kita SMP dulu suka ikut praktikum pakai kecambah, ya. Nah, itu adalah perkecambahan epigeal. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan tentang perkecambahan hipogeal? Perkecambahan hipogeal merupakan pertumbuhan biji di mana kotiledonnya berada tetap di dalam tanah. Hal ini masa awal pertumbuhannya. Embrio lebih pada bagian epikotil, tumbuhannya lebih panjang daripada hipokotil. Perkecambahan ini terjadi pada tumbuhan monokotil
motil seperti padi, jagung, gandum, kacang polong, dan juga kelapa. Iya, terima kasih. Nah, kalau perkecambahan hipogeal biasanya dia tetap tumbuh di dalam tanah, sedangkan epigeal tadi dia perkecambahannya di luar atau di permukaan atas tanah. Selanjutnya, nih gambar dari proses perkecambahan hipogeal. Oke, untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, untuk materi selanjutnya, nanti saya akan berdiskusi kepada kalian, saya akan membuat kelompok kepada kalian untuk berdiskusi tentang organ tumbuhan yang bisa dijadikan sebagai tanaman obat, baik dari akar, batang, bunga, buah, dan daun. Bisa kalian cari melalui jurnal atau nanti lihat literatur-literatur selanjutnya atau penelitian kakak tingkatnya, bisa kita bahas ke diskusi selanjutnya. Nanti saya akan membagi kelompok kepada kalian. Oke? Ya, untuk hari ini ya materi kita tentang organ tumbuhan mulai dari akar, batang, daun, buah, dan biji. Untuk menutup akhir mata kuliah hari ini, saya akan menutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.